Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Percayalah kepada Tuhan, saudaraku. Ketika saat ini engkau tetap berjalan bersama-sama dengan Yesus, ketika saat ini engkau sungguh-sungguh merindukan akan kerajaan-Nya dan berjalan terus menuju kerajaan-Nya, maka apapun yang terjadi di dalam hidupmu, Tuhan akan tetap pelihara engkau. Dia menjaga engkau. Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar di saat engkau menghadapi berbagai persoalan hidup. Haleluya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oh, dapat menanggungnya. Mari kita berdoa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia,
Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi kami semua, dan Roh Kudus Tuhan, urapilah setiap kami, supaya ketika kami menerima kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh mengerti di dalam pengurapan Allah. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, supaya setiap kebenaran firman yang kami dengar, inilah yang menjadi berkat kekal bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal yang ketiga. Kita akan baca ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudaraku, seringkali bila menghadapi persoalan hidup, kita mengeluh, kita khawatir, bahkan tidak jarang karena persoalan hidup yang kita hadapi itu membuat kita menjadi kecewa. Mengapa seringkali kita merasa kecewa? Karena kita merasa Tuhan seolah-olah tidak menyatakan pertolongannya kepada kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saudara, disinilah kita harus sadar bahwa kita tidak berhak mengatur Tuhan. Ya, siapakah kita ini sehingga kita merasa berhak mengatur Tuhan, supaya Tuhan mau melakukan apapun sesuai dengan keinginan kita? Saudaraku, kalau sampai saat ini kita belum melihat jalan keluar untuk persoalan yang kita hadapi, maka itu bukan berarti Tuhan tidak mau menolong kita. Perhatikan itu. Tetapi justru kita harus memeriksa hidup kita, apakah kita sudah benar-benar percaya kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi, kita harus benar-benar memeriksa hidup kita, apakah kita sudah benar-benar percaya kepada Tuhan. Ingat, firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini artinya apapun yang kita hadapi, kita harus tetap percaya dengan segenap hati kita, dan kita harus belajar menanti pertolongan Tuhan sesuai dengan waktunya. Saya ulang sekali lagi, kita harus belajar menanti pertolongan Tuhan sesuai dengan waktunya. Waktu Tuhan, bukan waktu kita, saudaraku. Waktu Tuhan. Saudara, kalau dikatakan akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ini artinya apapun yang kita lakukan, kita harus berkata kepada Tuhan, perbuatlah apa yang Engkau pandang baik bagiku ya Allah. Artinya kita harus mengakui kedaulatan Allah atas kehidupan kita. Saudara, perhatikan itu, kita harus mengakui kedaulatan Allah atas kehidupan kita. Saudaraku, pada akhirnya apapun yang terjadi, sekalipun mungkin jawaban Tuhan tidak seperti yang kita harapkan, tetapi kita tetap percaya bahwa semua yang Tuhan buat itu yang terbaik. Semua yang Tuhan buat itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Inilah yang firman Tuhan maksudkan seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8. Kalau kita membaca ayatnya yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini artinya ketika kita menjalankan hidup ini sebagai orang percaya, maka kita harus belajar untuk mengerti akan kehendak Allah. Kita harus belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita, supaya segala sesuatu yang kita perbuat sesuai dengan kehendak Allah. Dan bukan sebaliknya, kita memaksa Allah untuk mengikuti kehendak kita. Saudaraku, belajar untuk hidup menuruti kehendak Allah akan membuat kita menjadi anak-anak Allah yang selalu percaya apapun yang terjadi, bila itu yang Allah kehendaki, maka semua itu baik. Sekali lagi saya katakan, bila itu yang Allah kehendaki, maka semuanya itu baik. Kalau kita melihat Yesaya 55 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan katakan begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus benar-benar percaya bahwa rancangan Allah atas kehidupan kita adalah rancangan yang penuh harapan. Perhatikan itu, rancangan yang penuh harapan. Inilah yang dimaksudkan firman Tuhan di dalam Yeremia 29 kalau kita membaca ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru kepada kita di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar percaya dengan segenap hati kami bahwa apapun yang Engkau lakukan, itu semua terbaik bagi kehidupan kami. Sebab segala sesuatu yang Engkau rancangkan bagi kami adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh harapan. Sehingga ketika menjalani hidup ini, kami tahu bersama dengan Engkau ya Allah, kami akan cakap menanggung segala perkara. Bapa yang Maha Kudus, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Ketika mereka sudah menerima kebenaran firman-Mu, hamba percaya mereka dikuatkan di dalam Engkau, sehingga anak-anak-Mu yang sedang lemah mereka dikuatkan, yang putus asa Tuhan memberikan kembali pengharapan yang baru kepada mereka. Dan hamba berdoa untuk setiap pergumulan anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah pekerjaan, usaha, bisnis mereka, untuk masalah-masalah rumah tangga, untuk masalah-masalah ekonomi, untuk masalah-masalah sakit penyakit, apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, sekalipun hamba tidak menyebutkan satu demi satu, tetapi hamba percaya Bapa melihat sampai di kedalaman hati mereka. Bapa yang empunya hidup ini, Bapa yang akan menjawab pergumulan anak-anak-Mu sesuai dengan apa yang mereka perlukan dan sesuai dengan rencana-Mu atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan mereka semua di dalam tangan-Mu. Penyertaan-Mu di sepanjang hari ini sempurna dalam kehidupan mereka. Pada akhirnya kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga, dan kami akan menerima berkat-Mu. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus,
menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan senantiasa sempurna atas kehidupan anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di dalam saat teduh berikutnya. Shalom.